Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman, kita kembali lagi belajar. Dan insya Allah di video ini ya kita masih di program yang sama, yaitu program sarapan bahasa, di mana di program ini kita akan membahas seputar bahasa Arab serapan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ternyata di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu banyak terdapat bahasa Arab serapan. Kalau kita memahami itu, kalau kita tahu bahwa kata-kata tersebut ada di dalam Al-Quran, insya Allah itu akan sangat membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk itu pada video ini kita akan membedah kata yang pertama itu jasad, yang kedua badan, dan yang ketiga adalah wajah. Jadi insya Allah di video ini kita akan membahas sekaligus 3 kata yang terdapat di dalam Al-Quran, dan itu adalah bahasa kita sehari-hari. Nah, siapa yang nggak tahu artinya jasad atau badan dan wajah, ya kan? Itu adalah bahasa Indonesia. Tapi subhanallah, itu adalah bahasa serapan yang juga terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi nanti kita bedah berapa kali disebut di dalam Al-Quran, terus akar katanya apa saja, dan apakah ada pergeseran arti ya dari akar kata dari masing-masing kata tersebut. Baiklah Bapak Ibu teman-teman, kita bedah kata yang pertama. Untuk kata yang pertama, kita akan membedah kata jasad. Ya. Jasad akar katanya adalah huruf jim, sin, dan dal, di mana akar kata ini muncul di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nah, kita temukan yang pertama itu pada surat ke-7 ayat 145. Ayat 148. Urutan kata yang ke-9. Ya, di situ ada kata jasadan yang artinya bertubuh. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadallahu khuwar. Nah, artinya adalah kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, ya, membuat sembahan berupa patung anak sapi yang bertubuh. Nah, jadi jasadan di situ artinya bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari perhiasan emas mereka. Ya, jadi surat ke-7 adalah surat Al-A'raf ayat 148. Ya, kemudian yang kedua, ya, pada surat ke-21 ayat 8. Ya, di situ ada kata jasad juga. Kita baca ayatnya. Wa ma ja'alnahum jasadal la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Ya, artinya kami tidak menjadikan mereka para utusan sebagai jasad yang tidak membutuhkan makanan. Mereka tidak pula hidup kekal. Ya, surat Al-Anbiya ayat 8. Kemudian berikutnya adalah surat ke-38 ayat 34 urutan kata yang ke-7. Di situ bunyi ayatnya adalah walaqad fatanna Sulaimana
wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anaba. Ya, artinya sungguh kami benar-benar telah menguji Sulaiman dan kami menggeletakkannya di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Surat As-Sod ayat 34. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat ke-20 ayat 88 urutan kata yang keempat. Bunyinya adalah fa'akhrajalahum ijlan jasadallahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Artinya dari perapian itu kemudian dia Samiri ya mengeluarkan untuk mereka patung berwujud anak sapi yang bersuara. Mereka lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi dia, Musa, telah lupa bahwa Tuhannya di sini. Quran surat At-Toha ayat 88. Nah, jadi ini adalah frekuensi kata jasad yang muncul di dalam Al-Quran ada 4. Ini sudah kami paparkan ayat-ayatnya. Semoga Anda bisa mengecek Al-Qurannya. Ya. Kemudian kata yang berikutnya adalah badan. Akar kata badan adalah huruf ba, dal, dan nun. Kata ini muncul 2 kali dalam Al-Quran dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk badan, yang kedua dalam bentuk budnun. Nah, kita bedah ayatnya di mana saja. Yang pertama yaitu surat ke-10 ayat 92 urutan kata yang ketiga. Di situ ada bunyi ayatnya, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, artinya pada hari ini kami selamatkan jasadmu, ya, bibadanika itu jasadmu, badanmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Ini ayat kalau nggak salah tentang kisah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dia bertobat, tapi tobatnya sudah tidak diterima karena sudah terlambat. Terus Allah mengabadikan jasadnya Firaun ini. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, ini surat Yunus ayat 92. Kemudian berikutnya pada surat ke-22 ayat 36 urutan kata yang pertama. Di situ ada kata-kata wal budna. Nah, artinya di sini adalah unta-unta. Jadi badan ketika berubah menjadi budna itu artinya unta. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Jadi unta itu adalah salah satu syiar di agama kita, agama Islam. Nah, itu untuk kata jasad dan badan ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, berikutnya kita bedah kata yang ketiga. Kata yang ketiga adalah wajah. Akar kata wajhun atau wajah adalah waw
jim, dan ha. Di mana kata ini muncul 78 kali dalam Al-Quran dalam 5 bentuk. Yang pertama dalam bentuk fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', yaitu wajjaha yuwajjihu. Itu diulang di dalam Al-Quran atau muncul 2 kali. Ya, kemudian tawajjaha ya tawajjahu, ini juga masih dalam bentuk fi'il. Ya, itu diulang atau muncul 1 kali. Kemudian wajhun. Nah, ini wajah ya, wajhun itu sendiri muncul 72 kali di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian wijhah. Wijhatun itu muncul 1 kali. Kemudian terakhir kata wajihun. Wajih itu muncul 2 kali dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita bedah posisi ayat-ayatnya di mana saja. Nah, ini karena ada 78 ya. Jadi kami tidak sebutkan semuanya, kami hanya sebutkan tiap bentuk ya, minimal 1 ayat kami akan buka di sini. Dan selebihnya Anda boleh cek ya. Silakan di screenshot tabel ini ya, kemudian Anda cek langsung di Qur'annya masing-masing. Oke, untuk kata yang pertama yaitu wajjaha, yuwajjihu, itu 2 kali diulang. Ayatnya itu terdapat pada surat ke-6 ya, atau surat Al-An'am ayat 79. Di situ ada bunyi ayatnya wajjahtu wajhiya. Kita baca yang lengkapnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Jadi wajjaha yuwajjihu itu artinya menghadapkan. Ya, artinya menghadapkan wajah, wajhiya. Wajah itu identik dengan menghadap, mengarah ya. Jadi artinya sungguh aku menghadapkan wajahku hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Oke, kemudian ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya itu terdapat pada surat ke-16 ayat 76. Mari kita buka ayatnya. Yaitu surat An-Nahl ya, ayat 76. Ada kata yuwajjihu, ini dalam bentuk fi'il mudhari ya, dari wajjaha yuwajjihu. Kita baca ayatnya. Wa daraballahu masalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kulli ala maulah ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Allah juga membuat perumpamaan 2 orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu sehingga dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat adil dan dia berada di jalan yang lurus? Surat An-Nahl ayat 76. Di situ ada kata-kata yuwajjih ya. Artinya yuwajjih di sini artinya adalah datang. Oke, kemudian berikutnya adalah
bentuk yang kedua yaitu tawajjaha, ya tawajjahu. Yang muncul di Al-Quran adalah bentuk fi'il madhi. Bunyi ayatnya adalah walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Situ ada kata tawajjaha, artinya ketika menuju. Jadi tawajjaha artinya menuju. Ya, ketika menuju ke arah negeri Madian, dia Musa berdoa, semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Surat Al-Qasas ayat 22. Nah, berikutnya adalah itu kata bentuk yang ketiga yaitu wajhun, wajah ya. Itu udah mirip banget dengan bahasa Indonesia, artinya wajah atau muka. Ini paling banyak ya, ada 72. Jadi kita tampilkan di sini satu saja. Tapi di ayat ini itu mewakili bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bunyi ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, di sini ada bentuk komplit ya, ada bentuk wajhun yang tunggal dan wujuh itu bentuk jamaknya. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah wijhatun. Itu terdapat pada surat Al-Baqarah juga ayat 148. Bunyinya walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat ada kiblat. Jadi wijhah di situ artinya arah atau kiblat. Ya, setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu untuk kata wijhah yang artinya arah atau kiblat. Ya. Kemudian bentuk terakhir adalah wajih. Ya, wajih ya itu ada dua. Ya, nanti kita akan buka ayatnya yaitu pada surat Al-Ahzab ya, ayat ke-69. Ya, satu aja kita buka ya. Bunyinya adalah ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azau Musa fabarra'allahu mimma qalu. Fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang dari Bani Israel yang menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Jadi di situ wajih artinya adalah kedudukan terhormat. Nah, demikian Bapak Ibu teman-teman semua, ya 3 kosakata sudah kita bedah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bisa kita temukan nanti pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah informasi ini bisa menambah pemahaman kita dari ayat Al-Quran yang kita baca. Sekali lagi semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.